Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 29 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Bicarakanlah berkat-berkat Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Lukas 22 ayat 32, Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iman membiasakan jiwa dengan keberadaan dan kehadiran Allah dan hidup dengan mata yang tertuju kepada kemuliaan Allah. Semakin lama, semakin banyak kita melihat keindahan tabiatnya, keistimewaan kasih karunia-Nya. Jiwa kita menjadi kuat dalam kuasa rohani karena kita bernapaskan suasana surga dan menyadari bahwa Allah berada di sebelah kanan kita, sehingga kita tidak dapat digoyahkan. Kita bangkit di atas dunia sambil memandang Dia yang adalah kepala atas 10.000 oknum yang sempurna keindahannya. Setiap orang yang mengasihi Allah harus bersaksi tentang betapa berharganya kasih karunia dan kebenarannya. Mereka yang menerima terang kebenaran harus memiliki pelajaran demi pelajaran yang mendidik mereka untuk tidak berdiam diri, tetapi untuk berbicara berkali-kali satu sama lain. Mereka harus mengingat pertemuan Sabat ketika mereka yang mengasihi dan takut akan Allah dan yang memikirkan nama-Nya dapat memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pikiran mereka dalam berbicara satu sama lain. Keagungan surga mengidentifikasi kepentingannya dengan orang-orang percaya. Betapapun rendah hati mungkin adalah keadaan mereka, dan kapanpun mereka diistimewakan untuk bertemu bersama, adalah tepat bahwa mereka sering berbicara satu sama lain, memberikan ucapan terima kasih dan cinta yang merupakan hasil dari pemikiran atas nama Tuhan. Dengan demikian, Allah akan dimuliakan ketika Dia mendengar, dan pertemuan kesaksian akan dianggap yang paling berharga dari semua pertemuan untuk kata-kata yang diucapkan dicatat dalam kitab peringatan. Jangan memuaskan musuh dengan tinggal di sisi gelap dari pengalaman Anda. Percayalah kepada Yesus sepenuhnya untuk membantu melawan godaan. Jika kita berpikir dan berbicara lebih banyak tentang Yesus dan kurang dari diri kita sendiri, kita harus memiliki lebih banyak dari kehadirannya. Jika kita tinggal dalam Dia, kita akan dipenuhi dengan kedamaian, iman, dan keberanian, dan akan memiliki pengalaman yang sangat berharga untuk dihubungkan ketika kita datang ke pertemuan, bahwa orang lain akan disegarkan oleh kesaksian kita yang jelas dan kuat bagi Allah. Ucapan terima kasih yang berharga ini untuk memuji kemuliaan kasih karunia-Nya ketika didukung oleh kehidupan seperti Kristus, memiliki kekuatan yang tak tertahankan, yang bekerja untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sisi agama yang cerah dan ceria akan diwakili oleh semua orang yang setiap hari menyucikan dirinya kepada Tuhan. Kita seharusnya tidak mencemarkan Tuhan kita dengan hubungan cobaan yang menyedihkan, yang tampak memilukan. Semua cobaan yang diterima sebagai pendidik akan menghasilkan sukacita. Seluruh kehidupan beragama akan menggembirakan, mengangkat, memuliakan, wangi dengan kata-kata dan karya yang baik. Saudaraku dalam Tuhan, paragraf pertama renungan hari ini diambil dari artikel tulisan Nyonya White tentang pembenaran hanya di dalam Kristus. Dan pembenaran itu diterima oleh iman. Nah, dalam artikel tersebut, Nyonya White menggambarkan tentang iman itu dari pengalaman wanita yang menderita pendarahan 12 tahun. Dijelaskan bahwa dari begitu banyak orang yang berdesak-desak dengan Yesus
Tapi Yesus tidak merasakan adanya kuasa keluar dari dirinya bagi kebaikan mereka. Namun, saat wanita itu menjamah jubah Yesus dari belakang, Kristus merasakan adanya kuasa yang keluar dari dirinya, dan seketika itu juga sembuhlah wanita itu. Pendarahannya berhenti. Tentang iman itu, Nyonya White tuliskan dalam artikel yang sama dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 334, paragraf 1. Iman yang berguna untuk membawa kita dalam hubungan yang vital dengan Kristus mengungkapkan pada bagian kita pilihan tertinggi, ketergantungan sempurna, pengudusan seutuhnya. Iman ini bekerja oleh kasih dan memurnikan jiwa. Itu bekerja dalam kehidupan pengikut Kristus, kepatuhan sejati terhadap perintah-perintah Allah. Karena kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia akan menjadi hasil dari hubungan vital dengan Kristus. Tetapi, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Iman yang wanita miliki, wanita yang mengalami pendarahan itu, adalah pilihan yang tertinggi yang kita dapat miliki. Dan itu membawa hubungan vital dengan Kristus yang menyatakan ketergantungan sempurna kepadanya, serta menerima pengudusan seutuhnya. Oleh iman ini kita terhubung dengan Kristus dan itu menghasilkan kasih kepada Bapa dan kasih kepada manusia. Bagaimana terhubung dengan Kristus? Dengan menerima rohnya, roh Kristus. Siapa yang tidak memiliki roh Kristus bukan milik Kristus, Paulus nyatakan. Masih dalam artikel yang sama, Nyonya White menjelaskan tentang hubungan dengan Kristus oleh iman. Selected Messages, buku pertama, halaman 334, masih dalam paragraf pertama. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Yohanes 15 ayat 5. Bisakah kita membayangkan hubungan yang lebih intim daripada ini? Serat-serat cabang sama dengan serat-serat pokok anggur. Komunikasi kehidupan, kekuatan, dan makanan dari batang ke cabang tidak terhalang dan konstan. Akar mengirimkan makanannya melalui cabang. Demikianlah hubungan orang percaya dengan Kristus jika ia tinggal di dalam Kristus dan mengambil makanan darinya. Tetapi hubungan spiritual antara Kristus dan jiwa ini hanya dapat dibangun melalui latihan iman pribadi. Hubungan dengan Yesus itu sama dengan hubungan ranting dengan pokok anggur. Seratnya sama dan makanannya sama. Getah makanan yang diterima dari akar adalah sama. Sama untuk pokok anggur dan sama untuk cabang. Dan kita sudah pelajari dalam renungan sebelumnya bahwa getah pokok anggur itu adalah rohnya Kristus itu sendiri. Roh itulah yang kita terima. Sehingga kita yang adalah cabang dan Kristus yang adalah pokok anggur memiliki roh yang sama. Getah yang sama. Hidup yang sama. Hubungan ini hanya terwujud oleh latihan iman pribadi. Dan oleh iman tersebut, renungan hari ini menyatakan bahwa kita membiasakan jiwa kita dengan keberadaan dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebab Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita adalah sama dengan kehadiran Bapa-Nya. Allah Bapa hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Anak-Nya. Mereka yang memiliki Kristus dalam hidupnya oleh iman akan bersaksi tentang berharganya kasih karunia dan kebenaran Kristus. Nah, bagaimana hubungannya semuanya ini dengan berkat-berkat Allah? Ingat, judul renungan hari ini dalam tulisan aslinya adalah Talk About God's Blessing, yang artinya bicarakan berkat-berkat Allah. Khotbah di atas bukit halaman 50, paragraf 2 menjelaskan, berkat-berkat Allah diberikan lewat perantara manusia. Kristus sendiri datang ke dunia sebagai anak manusia. Berkat-berkat Allah itu diberikan melalui manusia, yaitu dengan lahirnya anak Allah menjadi manusia di dunia ini. Itu sebabnya Yesus juga disebut anak manusia. Yesuslah berkat-berkat Allah itu. Kemudian dalam manuskrip 67,
tahun 1903, paragraf 13. Ellen White menyatakan, kita hanyalah saluran melalui mana berkat-berkat Allah mengalir kepada makhluk sesama kita. Dari setiap orang yang di dalam hatinya Kristus adalah hadirat yang tinggal di dalam akan mengeluarkan satu kuasa yang akan mempengaruhi orang lain untuk menerima juru selamat sebagai penebus mereka. Jelas bahwa berkat-berkat Allah itu adalah Kristus, anak Allah. Kita adalah saluran berkat Allah, yaitu melalui kehadiran Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita. Melalui kehadiran Kristus, kita menjadi saluran berkat Allah, yaitu menyatakan Kristus kepada sesama oleh suatu kuasa, yaitu Roh-Nya yang kudus. Inilah yang renungan hari ini kabarkan dalam Pulang ke Rumah halaman 132 paragraf 4. Jika kita berpikir dan berbicara lebih banyak tentang Yesus dan kurang dari diri kita sendiri, kita harus memiliki lebih banyak lagi kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus. Hanya dengan memiliki kehadiran Kristus dalam hidup kita, yaitu melalui tinggalnya Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, maka kita dapat berpikir dan berbicara lebih banyak tentang Yesus, yang adalah berkat-berkat Allah. Jadi, jika kita mau membicarakan berkat-berkat Allah, kita harus memiliki kehadiran Kristus dalam hati kita. Sebab yang akan kita pikirkan dan sampaikan kepada sesama adalah Kristus itu sendiri. Apakah benar demikian? Apakah dengan memiliki Roh Kristus kita akan membicarakan atau menyatakan Kristus? Spiritual Gifts volume 4B halaman 93 paragraf 1 berkata, tidak ada yang bisa mengakui Kristus kecuali pikiran dan Roh Kristus ada di dalam dirinya. Mungkin ada yang mungkin ada yang merasa kurang nyaman membaca kutipan ini. Sebab banyak umat Allah yang mengakui Kristus, menyatakan Kristus, mengabarkan Kristus. Tapi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita memiliki Roh Kristus saat menyatakan Kristus kepada sesama? Dalam tulisan lainnya, Nyonya White menyatakan, Our High Calling, halaman 238, paragraf 3. Tidak ada orang yang bisa menjadi orang Kristen tanpa memiliki Roh Kristus, mewujudkan kelemahan lembutan, keramahan, dan penyempurnaan sopan santun. Menyatakan atau mengakui Kristus itu bukan sekedar perkataan, tetapi terlebih berkuasa adalah karakternya. Sebab dengan memiliki Kristus dalam hidup ini, maka kita akan menyatakan karakternya. Itulah yang dialami Petrus. Mari kita baca ayat tema hari ini selengkapnya. Lukas 22 ayat 32. Tetapi aku, Yesus berkata, telah berdoa untuk engkau, yaitu untuk Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Ya, Yesus berdoa untuk Petrus agar imannya jangan gugur. Dan Yesus bilang, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kenapa Yesus berkata demikian kepada Petrus? Karena Petrus akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Tetapi peristiwa itu membuat Petrus insaf. Membina kehidupan abadi, halaman 113, paragraf 4. Ia keluar dan menangis terseduh-seduh. Pandangan Kristus menghancurkan hatinya. Petrus telah datang kepada titik peralihan diri dan dengan sedih bertobat atas dosanya. Ia seperti pemungut cukai yang menyesal dan bertobat. Dan seperti pemungut cukai itu, ia mendapat pengasihan. Pandangan Kristus menjamin pengampunannya. Petrus bertobat dari yang mengandalkan diri dan akhirnya mengandalkan Yesus. Dan pada hari Pentakosta, dia menerima kuasa itu, yaitu kehadiran Roh Kudusnya Kristus, Roh Kristus dalam hidupnya. Setelah Petrus menerima Roh Kristus, apa yang dia lakukan? Dia kabarkan Kristus. Kehidupannya menyatakan karakter Kristus. Silahkan baca buku Kisah. Petrus kabarkan berkat-berkat Allah, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Dan itu terjadi sesudah dia insaf. Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang baik sekali bagi kami. Adakah kami sudah insaf sebagaimana Petrus? Karena kami bisa saja seperti Petrus, bersama Yesus setiap hari. Tetapi pada akhirnya dia menyangkal. Kami pun bisa demikian. Karenanya, penting bagi kami untuk insaf, memandang pada Yesus dan menerima jaminan pengampunannya, serta menerima rohnya yang kudus dalam hati ini, agar kami membiasakan, membicarakan berkat-berkat Allah, yaitu membicarakan tentang Yesus saja, dan bukan tentang diri kami. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus dengan rohmu, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.